Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan Jawara dimanapun berada, balik lagi ke channel Jawara Honorer, channelnya para operator, channelnya kumpulan dari berbagai macam tutorial. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai cara membuat Google Classroom pada masa lockdown seperti saat ini. Cara yang pertama yang harus rekan-rekan punya tentunya adalah email, dan emailnya itu harus Gmail. Nah, setelah rekan-rekan mempunyai email, langsung rekan-rekan buka browsernya. Setelah terbuka browsernya, kemudian ketikkan di kolom pencarian Google Classroom. Google Classroom. Kemudian kita enter. Baik, setelah terbuka, kita langsung pilih Classroom Google. Kita klik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ternyata lambat, kita back lagi supaya cepat. Setelah terbuka, kita klik Go to Classroom. Setelah terbuka, kita masukkan emailnya, kemudian kita klik Next atau berikutnya. Kita isikan passwordnya, kita klik berikutnya. Baik, setelah terbuka sempurna, inilah tampilan awal ketika kita menggunakan Google Classroom. Saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuka kelas dan posisi kita sebagai guru. Di sini sudah ada kelas contoh yang sudah saya buat, yaitu kelas 5 UPTD SDN 1 Jatokebon dengan banyak peserta 17 orang. Kemudian di sini saya akan coba membuat kelas baru yang dimana posisi saya adalah sebagai guru. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara bergabung ke dalam Google Classroom yang dimana posisi saya sebagai siswanya. Nah, di sini saya akan berposisi sebagai guru yang akan membuka kelasnya. Langkah apa saja yang harus kita lakukan setelah terbuka? Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Google Classroom. Di pojok kanan ada tanda tambah. Nah, tanda tambah ini adalah untuk membuat create atau join kelas. Tujuan kita adalah bukan join, tapi tujuan kita adalah membuat kelas. Maka kita klik tanda tambah. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu create class, kemudian join class. Nah, berhubung di sini saya sebagai pengajar dan berposisi sebagai guru, maka kita harus coba buka atau pencet tombol create class. Kita pencet, kita tunggu. Nah, di sini muncul notifikasi di mana ini adalah semacam persetujuan. Kemudian kita klik I have read understand, kemudian kita klik continue. Nah, di sini adalah nama kelas yang akan kita buat, class name. Contoh, saya akan buat nama kelasnya kelas percobaan. Kemudian sectionnya untuk kelas berapa nih? Kelas 5 atau mungkin kelas 6 percobaan. Kemudian subjeknya bisa kita isi dengan tahun ajaran 2019-2020.
2020. Ruangannya boleh 1, boleh 2, atau boleh A. Kita akan coba A. Kemudian setelah terisi semua, kita coba klik create. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari kelas yang kita sudah buat. Langkah selanjutnya adalah tugas kita membagikan kode yang ada di pojok di sini. Perhatikan kursornya. DXBX7C7. Kode inilah yang akan, biar saya perbesar. Nah, kode inilah yang harus Bapak Ibu Guru sebarkan ke WA grup kelasnya untuk siswanya bisa masuk dan login dan bergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Sampai sini paham? Saya ulang lagi. Kode inilah yang nantinya Bapak Ibu Guru bagikan ke WA grup kelas untuk dapat siswa itu join. Kenapa? Karena ketika siswa melakukan join, maka otomatis akan diminta kode. Nah, kode inilah yang kita masukkan untuk bisa bergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Baik, sampai sini sudah mengerti, kita close. Nah, setelah siswa bergabung, maka untuk mengecek apakah siswa sudah bergabung, di sini di menu atas ada tombol classwork, people, kemudian grade. Nah, untuk mengetahui berapa orang yang sudah bergabung dengan kelas kita, Bapak Ibu Guru silakan klik people. Nah, di sini belum ada siswanya. Kenapa? Karena kelasnya baru kita buat. Kalau misalkan sudah ada siswa yang bergabung, maka otomatis di bawah student ini akan muncul nama siswa. Ada dua cara. Pertama, biarkan siswa bergabung dengan kelas kita. Ada juga kita yang menginvite. Menginvite siapa? Menginvite menginvite siswanya ke dalam kelas kita. Nah, terserah Bapak Ibu mau kita invite apa mau mereka yang bergabung. Tapi saran saya lebih baik mereka yang bergabung. Baik, setelah paham mengenai cara invite dan cara melihat berapa siswa yang sudah bergabung, sekarang kita ke tugas untuk kelas ini. Nah, bagaimana cara memberikan tugas pada kelas online di Google Classroom? Di menu atas juga ada pilihan stream, classwork, people, dan grade. Untuk mengetahui dan untuk memberikan tugas pada siswa, Bapak Ibu Guru silahkan klik classwork. Nah, disinilah Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Dan otomatis ketika tugas ini kita buat, maka siswa yang sudah bergabung bisa melihat tugas dari yang sudah kita buat. Caranya bagaimana membuat tugas? Di sini ada tombol create. Kita bisa klik create. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan. Apakah pernyataan, apakah kuis yang diumumkan, pertanyaan, materi, kemudian use post. Artinya post yang sudah kita postingkan bisa kita reuse, kita manfaatkan ulang dan kita post ulang. Nah, biasanya saya di sini akan memberikan tugas berupa bahan bacaan yang kemudian nantinya ada pertanyaan, maka pilihannya adalah assignment. Kita klik assignment, akan muncul. Nah, di sini Bapak Ibu ketika mengklik assignment tentu ada pilihan title. Nah, title ini atau judul ini yang nantinya akan kita ketik
untuk memberikan judul pada tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Saya akan memberikan tugas kepada siswanya dengan judul tema 8 sub 1. Instruksinya, bacalah dengan teliti, dengan cermat, kemudian jawab pada buku tugasmu. Setelah itu, kirimkan fotonya lewat WA grup atau upload hasilnya ke komentar tugas ini. Jadi ada dua cara. Pertama, si siswa bisa mengupload hasil tugasnya lewat WA Group, atau si siswa juga bisa menguploadnya lewat komentar yang nantinya akan muncul setelah kita berikan atau kita upload dari tugas yang kita kerjakan. Nah, setelah ini, maka kita tinggal pilih ada tombol create. Nah, di sini ada create. Nah, di sini, berhubung saya akan memberikan tugas berupa pertanyaan, maka kita klik dokumen. Bisa slide, bisa sheet, bisa drawing, kemudian bisa form. Nah, masing-masing fitur ini Bapak Ibu bisa tambahkan dan bisa gunakan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung untuk menggunakan beberapa fitur ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan tutorial untuk masing-masing fitur ini. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan doc pada Google Classroom. Baik, kita klik doc-nya. Baik, setelah terbuka dengan sempurna, Bapak Ibu bisa ketikkan bahan bacaannya, kemudian pertanyaannya. Bisa kita comot dari Google, kemudian kita isikan pertanyaannya dari bahan bacaan ini. Contoh, saya akan menuliskan asal, bacalah dengan teliti, kemudian jawab pertanyaannya. Nah, ini kita anggap selesai. Setelah kita anggap selesai dan Bapak Ibu sudah mengkopikan bahan bacaan, kemudian mengkopikan pertanyaannya, maka selesailah tugas ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik share. Di pojok kanan, kita klik share. Kemudian kita klik judulnya apa. Apakah judulnya kita rubah? Tadi kita samakan judulnya tema 8 sub 1. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik boleh membagikan linknya, boleh juga kita klik done. Tapi berhubung di sini kita akan mengoptimalkan Google Classroom sesuai dengan anjuran pemerintah, maka kita jangan klik ini, langsung saja kita klik done. Setelah kita klik done, Bapak Ibu balik lagi ke menu yang ada di classwork ini, kita klik. Kemudian kita klik assignment. Nah, inilah tugas yang berhasil kita buat untuk dikerjakan oleh siswa-siswi kita selama masa lockdown. Caranya seperti apa siswa ini bisa melihat tugas ini? Yaitu caranya siswa boleh dan harus bergabung dengan Google Classroom. Nah, kita bisa klik untuk melihatnya. Kemudian kita juga bisa melihat view assignment.
Nah, di sini bisa kita lihat berapa yang masuk dan berapa yang sudah melihatnya. Kemudian kita back. Nah, setelah kita selesai mengerjakan tugasnya, kita klik stream. Nah, otomatis ketika klik stream, tugas yang sudah kita buat akan terpampang di awal muka pada classroom kita. Nah, lalu bagaimana agar tema ini menarik? Caranya, Bapak Ibu, kita klik upload foto, kemudian select photo from your computer. Kemudian Bapak Ibu cari gambar yang bisa dan sesuai. Kita klik contoh, kita klik open. Nah, ini gambarnya terlalu kecil, kita klik lagi, coba lagi yang agak besar. Kita cari gambar yang ini coba. Nah, ini gambarnya, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita select class theme, maka otomatis di sini akan berubah. Nah, inilah tema yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk mempercantik kelas online pada Google Classroom. Baik, saya rasa tutorialnya cukup jelas untuk penggunaan sebagai guru. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya siswa dapat bergabung. Maka siswa bisa mendownloadnya aplikasi dari Play Store yang bernama aplikasi Google Classroom. Bagaimana caranya? Kita minimize dulu. Kita keluarkan HP-nya dulu. Sebentar, saya keluarkan HP-nya. Nah, baik, ini sudah keluar HP-nya, bisa Bapak Ibu perhatikan di layar komputer. Baik, langkah pertama. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya membuat kelas di mana kita bertindak sebagai guru. Nah, di sini saya akan coba bertindak sebagai siswa. Nah, caranya seperti apa? Caranya, saya sebagai siswa harus membuka Play Store. Kita klik Play Store-nya. Tunggu. Nah, setelah terbuka, kita klikkan di sini Google Classroom. Ini sudah terdapat. Kita klik Google Classroom. Nah, setelah terbuka, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Langsung siswa itu harus klik install. Kita tunggu. Jadi aplikasi ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu, Google Classroom ini merupakan aplikasi yang cocok untuk saat ini pada masa lockdown sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa lockdown atau tidak sekolah bukan berarti tidak belajar. Nah, di sini dituntut kreativitas dari Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan platform yang sudah disediakan Google dan mencoba untuk lebih memahami teknologi, bahwa teknologi bisa bermanfaat. Baik, setelah itu kita buka open. Kemudian di sini kita klik get started. Nah, di sini berhubung saya akan menggunakan aplikasi ini sebagai siswa, maka kita akan coba memasukkan email. Kita klik email kita, klik OK. Kemudian setelah terbuka,
siswa nantinya akan diarahkan untuk mengklik tanda panah, tanda plus, kemudian kita join kelas, kemudian masukkan kode yang di kelas tadi. Nah, ini kode ini. Nah, kode ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam, sebentar saya geser. Kode ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam handphone. Nah, setelah itu maka siswa akan otomatis masuk ke dalam kelas. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ini adalah video tutorial Google Classroom untuk guru dan siswa. Baik, jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan bagi rekan-rekan guru maupun operator maupun honorer yang merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini di sosial media maupun di grup WhatsApp masing-masing. Semoga informasi ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Bagi yang men-share juga semoga menjadikan amal ibadah buat rekan-rekan juga. Baik, mohon dukungannya untuk tetap like, share, komen, dan subscribe channel Jawara Honorer, karena sekali lagi subscribe itu ibadah. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan menyaksikan video ini. Semoga kuotanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlipat ganda. Akhir kata, Jawara Honorer pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.